Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, M. Razik Hakim Siregar, NPM 21123009. Dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Agus Purnomo, STMT. Saya menempuh studi di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, mengambil Magister Logistik. Di sini kita akan membahas terkait dengan purchasing menggunakan metode Brexit Point Evaluation. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Assignment kali ini yaitu ada study case PT Warna yang merupakan perusahaan manufaktur yang ada di Surabaya. Divisi mereka yaitu Departemen Procurement menyeleksi vendor KNCN. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal. Ada vendor A, B, dan C. Nah, sebelum melakukan menyeleksikan vendor, kita akan menentukan terlebih dahulu kriteria. Yang di sini yang dipilih kriterianya itu ada 4 kriteria. Product, company, service, sales, personnel. Yang di dalamnya ada sub-sub kriteria di antara 4 kriteria tersebut. Nah, langsung saja untuk menyelesaikan persoalan ini kita akan menggunakan Excel. Next. Nah, ini merupakan kriteria dan subkriteria yang telah dibobot dengan menjumlahkan persentase. Di antara 4 kriteria tersebut, dari 4 kriteria tersebut, kita menentukan sampai 100% di antaranya produk, company, service, dan sales personal. Di sini produk memiliki peran penting 30%, company 20%, service 30%, sales personel 20%. Di antara 4 kriteria tersebut memiliki sub kriteria yang akan dijumlahkan menjadi 100% yang dapat kita lihat di dalam tabel tersebut. Nah, untuk menentukan pembobotannya nanti akan ada di slide selanjutnya. Kita akan menggunakan skala Likert yang bisa dibilang dengan scoring 1 sampai 5. 1 artinya buruk, buruk banget. 2 buruk, 3 normal, tengah-tengah, 4 bagus, 5 sangat bagus, excellent. Langsung ke perhitungan. Nah, ini merupakan perhitungan skor masing-masing dari sub kriteria yang telah ditentukan. Dari mana kita mendapatkan hasil-hasil seperti ini? Di kolom warna biru yang sudah ditandai, itu merupakan kriteria. Dan subkriteria ada di sebelah kanan, dan di sini ada expert 1, expert 2, dan expert 3 melakukan penyeleksian di antara vendor A, B, dan C. Kita akan mengasih data. Pertama kita akan membahas produk. Perhitungannya akan sama untuk selanjutnya. Vendor A dinilai oleh expert 1, yaitu 5. Sehingga total didapatkan 1,5. Total didapatkan yaitu nilainya 1,5 didapatkan dari 30% dikali 5. Oke. Dan kita akan menuliskan expert 2. Untuk vendor D selanjutnya dinilai oleh expert 1 yaitu dengan skor nilai 2 dan akan dikalikan dengan 30% sehingga total menjadi 0,6. Vendor C sama seperti perhitungan vendor B dan vendor A, tinggal dikalikan pembobotannya sehingga mendapatkan total sekian. Dan selanjutnya expert 2 sampai expert 3 melakukan perhitungan yang sama sebelumnya. Sehingga yang ada di kolom-kolom hijau ini merupakan total dari setiap eh, vendor yang telah dilakukan oleh expert 1, expert 2, expert 3. Nah, lanjut. Nah,
Ini merupakan lanjutan dari kriteria sebelumnya, yaitu yang terakhir ada sales personal. Perhitungan tetap sama seperti yang sebelumnya. Setelah kita mendapatkan penyeleksian dari expert 1, expert 2, expert 3 terhadap vendor-vendor ketiga tersebut, di sini kita akan melakukan persentase bobot kriteria yang telah ditentukan, yaitu awalnya yang tadi kembali ke awal kriteria pada produk kita menetapkan 25%, company 30%, service 30%, sales personal 15%. Sehingga didapatkanlah penilaian dari expert 1, expert 2, expert 3 terhadap subkriteria yang telah diseleksi sebelumnya. Mendapatkan nilai total expert 1 mendapatkan nilai 3,815 di vendor A, vendor B 2,5575 di vendor B, expert 1 nilai vendor C 2,9925 sampai seterusnya ke expert 3. Perhitungannya tinggal dijumlahkan dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sehingga setelah ditetapkan nilai-nilai tersebut berdasarkan analisis dari ekspor 1, ekspor 2, ekspor 3, lalu dijumlahkanlah keseluruhannya yang ditetapkan oleh satu terhadap vendor-vendor tersebut. Nah, yang dapat kita lihat di sini total yang telah didapatkan dari vendor A yaitu 10,23, vendor B 7,53, vendor C 9,39, yang dirata-ratakan menjadi 3,41 di vendor A, 2,51 di vendor B, 3,13 di vendor C. Kesimpulan yang dapat diambil untuk menetapkan vendor dari PT Warna yang merupakan perusahaan manufaktur untuk memilih vendor kaleng cat. Terus PT Warna memutuskan untuk memilih vendor A. Kenapa? Nah, dari rata-rata dari ketiga vendor yang sudah dilakukan perhitungan-perhitungan tersebut menggunakan weighted evaluation method, dapat dilihat vendor A memiliki nilai rata-rata yang terbaik dengan nilai 3,41, eh, yang paling tinggi di antara penilaian dari vendor B dan C. Yang kedua ada 3,13 dari vendor C, dan yang terakhir ada vendor B dengan nilai 2,51. Sehingga secara ranking vendor A merupakan vendor yang terbaik setelah dilakukan analisis perhitungan menggunakan weighted evaluation method. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf mohon dimaafkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.